Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fatona dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Pertama adalah latar belakang. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami interferensi yang mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakaiannya akan dikatakan orang modern atau orang kota dan bukan orang daerah yang kurang modern. Anggapan seperti ini jelas salah karena bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi yang tidak lain adalah salah satu daerah juga di Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern dan lebih maju bahasa Indonesia. Ini karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkat nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing. Sedangkan bahasa gaul merupakan bahasa tingkat daerah yang berasal dari daerah Betawi. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan anak muda sudah sangat luas dan sudah memprihatinkan karena bahasa gaul yang mereka gunakan sudah aneh-aneh penggunaannya dan tidak tahu tempat dan suasana dengan siapa mereka berbicara. Dengan terjadinya hal ini sudah merusak keahlian dan kebakuan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan tersebut, penulis pembuat makalah ini untuk membahas makalah dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Definisi bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Kraft dalam Smart Padipa memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dikasihkan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Dari pendapat Kraft di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbiter dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Pengertian bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas di Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain, kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan disebabkan arti kata prokem adalah pergaulan sebagai preman. Namun, sering bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya. Bahasa Indonesia pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus singkat, lincah, dan kreatif. Sangat banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau penggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan awalan kata emang. Itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi di sini jelas terlihat terjadi pemendekan kata berupa menghilangkan huruf depan M sehingga terjadi perbedaan saat menghafalkan kata tersebut dan merancu dari kata aslinya. Fungsi bahasa menurut Abidin DKK menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi, tetapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki sifat lain, yaitu yang pertama fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya, dalam puisi, pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dengan bahasa yang ditulis per bait yang disebut puisi. Yang kedua, fungsi estetis. Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Lalu ada fungsi informatif, artinya bahasa yang dapat digunakan untuk menginformasikan suatu kepada orang lain. Lalu ada alat fungsional
Artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat tujuan mencapai tujuan tertentu. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat ekstensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun banyak yang menggunakan bahasa gaul dan dalam konteksnya tidak sengaja. Media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media sangat mempengaruhi terhadap penggunaan bahasa gaul. Khususnya situs-situs jejaring sosial, penikmat situs-situs jejaring sosial, kebanyakan anak remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi tiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jaring sosial. Berarti banyak juga anak sekolah yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya situs jaring sosial sebagai media juga dapat mempengaruhi besar. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas dan lingkungan. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul tidak dapat dipungkiri lagi dalam bermasyarakat, bersosialisasi, lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologinya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau kita cegah perkembangannya. Yang dapat kita lakukan yaitu memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya bahasa yang baik dan benar, menanamkan sikap cinta dan bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja yang berbagai cara. Contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Yang ketiga, inisiatif dan kemauan yang kuat dalam diri sendiri. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran dari kesimpulan di atas, hendaknya lebih diberi pemahaman yang lebih kepada anak dan remaja. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan meningkatkan kembali eksistensinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.